lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Seperti yang kau inginkan, bahwasanya kau tidak mau melihat Tuhan setara dengan kita. Ya itu, Tuhan itu tidak beranak, jadi dan tidak diperanakan seperti yang kau inginkan. Tuhan itu tidak wanita atau laki-laki. Tuhan itu satu. Terus selanjutnya walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak. Ya. Tapi saya juga tidak setuju kalau Tuhan itu tidak berbentuk. Karena ya ada bentuknya saja kadang tidak berguna. Apalagi tidak ada bentuknya. Itu yang jadi bingung kamu. Ya. Pates. Nah ini memang bicara mengenai ketuhanan menggunakan pikiran itu susah. Karena pikiran itu tuh. Iya, memang Tuhan ini menciptakan pikiran manusia untuk berpikir ya khususnya. Tapi memang juga mempunyai sebuah batasan-batasan dalam berpikir. Itu karena batasan itu. Batasan seperti apa maksudnya? Aduh, saya jelaskan menggunakan apa sih ya? Nih, ya ini aja lah. Ayo. Apa ini kau tahu? Itu korek. Korek ya? Korek pematik. Pematik api, saya gambarkan saja. Ini korek siapa yang buat ini kira-kira? Ya itu manusia yang buat itu. Terus, apakah korek ini bisa mempunyai pengetahuan sama seperti yang pembuatnya? Ya tidak mungkin tuh hanya bisa mengeluarkan api. Ya kan? Apakah korek ini bisa melakukan sesuatu hal sama seperti yang membuatnya manusia? Sangat bodoh lah. Ya. Tidak mungkin. Kau tahu apa yang saya ucapkan? Kita gambarkan contoh. Ini adalah makhluk ciptaannya dan manusia adalah Tuhannya. Ya tentunya dia itu tidak bisa melakukan apa yang manusia itu lakukan, karena itu adalah yang menciptakan. Jadi ini mempunyai batasan-batasan. Kalau korek ini diciptakan mempunyai roda, mungkin korek ini bisa jalan. Kalau korek ini diciptakan untuk bisa terbang, mungkin korek ini bisa terbang. Tapi memang dibatasi, korek ini hanyalah sekedar korek untuk menyalakan api. Ya inilah batasan kita. Batasannya hanya bisa menyalakan api ini. Begitu juga manusia yang diciptakan Tuhan. Ya. Manusia tidak tahu Tuhan itu seperti apa. Iya. Terus pengetahuan Tuhan sebesar apa? Nah, itu kamu tahu, Mbak. Kamu sudah pintar, saya yakin. Iya ya. Kalau misalnya korek ini saya pinjam. Kalau misalnya korek ini bisa seperti manusia, ya ini tidak mungkin dikatakan korek ya. Nah, ini dikatakan manusia. dikatakan Tuhan. Kalau kita mengerti sempurna tentang Tuhan, ya kita bukan lagi manusia, bukan lagi jin, tapi kita Tuhan. Nah, tanpa saya menjelaskan panjang lebar itu korek saya. Nah, kalau kita tidak bisa mengerti tentang Tuhan, mau tahu seluk-beluk Tuhan, lantas bagaimana saya bisa percaya? Nih, saya contohkan lagi. Kau ini pengen membuktikan bahwasanya Tuhan ada, ini contoh. Tuhan kirimkan angin. Nah, saya pernah seperti itu. Terus kamu gimana? Saya kecewa berat itu. Tuhan kirimkan petir. Kayak gitu. Petir, batu, semuanya sudah saya minta. Matahari suruh bergeser, tidak mau. Saya tanya. Bulan suruh mati, tidak mau. Saya tanya, itu Tuhan apa pembantumu? Itulah kebesaran Tuhan. Dia tidak mau lah direndahkan sama makhluk kayak kamu lah. Kamu siapa? Kamu nyuruh-nyuruh, kamu itu siapa loh? Sama dengan korek tadi itu. Masa ya korek mau nyuruh yang membuat? Ngawur, yang ada ya yang membuat ini mau digunakan seperti apa, mau diledakin aja nggak apa-apa. Karena ini dan mau diminta terus ini koreknya loh. Korek. Itulah kebesaran Tuhan, bukan kekurangan Tuhan. Oh, saya kira itu Tuhan itu malas atau bagaimana? Ya, astagfirullah. Atau memang tidak mampu, maksudnya seperti itu. Atau yang minta seperti ini, hujan lebat. Ya. Tuhan, ini hujan. Saya minta petir ini akan menyambar di tahun ketiga. Satu, dua, tidak ada. Saya di gunung, atau lihat batu hampir jatuh ke bawah. Ya Tuhan, itu tinggal bergeserkan saja. Apa sulitnya? Itu arti tergeserkan ya Tuhan agar saya percaya kau ada. Saya tanya, Sel, apakah korek ini menyuruh saya mau? Nyuruh saja dia tidak bisa. Nah, itu sudah tahu. Hei, manusia, tolong. Saya dikasih makan. Nah, saya disuruh sama korek. Males banget. Yang ada korek ini saya buang mah iya. Nah, kecuali jika kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita mengikuti aturan Tuhan, insya Allah Atau dekat dengan Tuhan. doa kita akan dijabah. Nah, Nah, pertanyaannya bagaimana saya mau dekat, saya percaya pun tidak ada bukti. Salah apa? Bentuk saja dia tidak punya. Lantas dengan apa dia membuktikan? nah, itulah kebesaran Tuhan. Makanya Tuhan itu agama apa ya? Syariah apa ya? Agama yang dibuat langsung oleh Tuhan ya. Itu namanya Langit. turun langsung dari langit. Itu menggunakan sebuah kitab. Kitabnya itu namanya Kitab Al-Qur'an.
Saya tahu itu bukan Sawiyah, Apa? Samawi. Samawi. Nah, kamu lebih tahu. Nah, saya mencari agama sudah dari dulu. Nah. Itu tidak cuma satu, agamanya banyak. Samawi. Itu banyak agamanya itu. Samawi adalah agama yang diciptakan langsung oleh Tuhan dan ya kan, bener kan? Diturunkan melalui Rasul-Rasul itu. Nah, Nah, itu saya tahu. Itu ada bagian-bagian, ada Samawi, ada juga yang dibuat oleh pemikiran manusia sendiri. ya Misalnya kayak saya memiliki logika, oh berarti Tuhan itu. Nah, itu ateis. bukan. Oh, bukan. Ateis itu tidak percaya. Oh, tidak boleh. Ya kamu ini ateis. Bukan, saya percaya ada Tuhan, tapi saya tidak ketemu Tuhannya. Sama. Nah, Saya sudah mengikuti Tuhan-Tuhan yang diciptakan manusia dan saya sangat tidak cocok. ya, Saya mengalahnya ke Samawi. Samawi. Nah, Samawi itu saya sudah beberapa mengikuti dan saya menolak. Nah, Kenapa? Islam saya belum kawin. Tadi masalah apa Sawiyah? Sawiyah. Samawi. Saya lupa lah. Itu kan ada pelajaran SD dulu. 4 atau berapa itu, salah satunya Islam itu. Nah, itu kan. Nih, melalui sebuah kitab. Kitab itu namanya Al-Quran. Rahmatan lil Ya. alamin. Kalau kamu pengen mendalami Islam yang sejati, itu kamu bisa belajar baca-baca sendiri saja lah. Nanti kamu bisa tahu sendiri. Karena saya tahu kenapa saya menyuruh jenengan ini untuk baca sendiri, karena saya tahu kamu itu kemampuannya itu lebih dari saya. Kamu tahu intelijennya itu lebih dari saya. Jadi kamu akan menemukan sendiri dengan logika yang kamu punya itu loh. Nah, apa boleh tahu Al-Quran? Apakah Al-Quran sehebat itu? Nah, lebih dari bahkan ya, segala sesuatu yang belum terjadi Al-Quran sudah tahu dan itu nyata. Itu Contoh Allah. adanya hari kiamat, di situ sudah dijelaskan. Saya ingin mendengar satu surat saja yang menurut kamu bisa meyakinkan saya. Al-Quran surat pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ya. Mas yang udah aja mas. Ya, itu. Qul huwallahu ahad ya. Al-Ikhlas. Kau tahu namanya Al-Ikhlas? Ikhlas? Ikhlas. Ya. Ini ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jangan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Katakanlah dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Kau tadi malam mengatakan kepada saya tidak mau punya Tuhan ada dua. Nanti Tuhan itu diadu, saya jangkrik. Nah, katakanlah Tuhan itu Maha Esa. Esa itu artinya? Satu. Berkuasa sendiri. Ya, Qul huwallahu ahad. Allahus somad itu ayat kedua. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusannya. Ya, Semua urusan itu makhluk bergantung kepadanya. seperti yang kau inginkan. Jadi tidak ada pembagian. Tidak, Tidak ada pembagian kamu ini tidak. tidak. Misalnya kan ada ini, yang kamu Tuhan ini, kamu mulus ini, Tuhan ini, kamu mulus ini. Allah itu. Misalnya kalau tidak berarti ya, apa Tuhanmu Allah. Allah. Kalau kan yang lain kan ya Tuhan. Saya minta racun, saya mintanya ke dia. Saya minta tumbuhan, mintanya ke dia. Itu tidak. Tidak. Mintanya ke Allah. Allah saja. Satu. Esa. Terus ayat yang ketiga. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, seperti yang kau inginkan. Bahwasanya kau tidak mau melihat Tuhan setara dengan kita. Ya itu. Tuhan itu tidak beranak. Jadi Dan tidak diperanakan. dia tidak diperanakan seperti yang kau inginkan. Tuhan itu tidak wanita atau laki-laki. Nah. Tuhan itu satu Terus selanjutnya. Walam yakullahu kufuwan ahad. dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya, itu jawaban jelas. yang paling puas buat kamu. Dan tidak ada Berarti berani jatuh. Tidak ada yang setara siapapun di dunia ini. dengan dia. Dari siapa? Coba ulangi lagi. Qul huwallahu ahad. Yang benar ucapnya. Kan saya belum belajar. Oh, ya. Saya begini. Itu kan saya belum baca langsung. Nah, makanya Kan nanti. saya belum banyak bukti. Karena makhluk yang pintar itu akan membutuhkan banyak sekali jawaban. Nah, makanya saya tidak mau muluk-muluk untuk mengajarimu. Saya pungkus saja lah. Saya yakin kamu bisa mengerti mana yang menurutmu itu baik. Karena kamu bukan makhluk yang baru-baru ini mencari sebuah kepercayaan. Oh, sudah lama bukan? Ya. Tapi memang yang tuanya satu memang di sini. Satunya ya. Berarti sebenarnya gini, Pak Munding. Jika kamu adalah ciptaan Tuhan, jika kau mencari Tuhan dengan logika, maka tidak akan ketemu. Itu kau harus mencari dengan kepercayaan. Kau harus yakin. Ya, itu Kalau penting. kul huwallahu ahad, Nah, saya yakin kan butuh bukti. Nah, buktinya tadi Al-Quran maksudmu. Betul sekali. Ya. Kau akan habis waktunya memikirkan, oh, nggak mungkin seperti ini, logikanya seperti ini. Belum sempat menyembah, yang ada kamu mati. Wah, rugi. Ya. Walau asli. demi masa. Ya, itu. Ada itu. Ada. Sana lah diusir. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Mas, ini kan sudah lalang buana ke sana. Artinya kau sendiri, walau ngasih iman ini salah. Kau sendiri artinya kan kau dapat bahasa yang kamu tahu. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Makhluk sepertimu saja dalam kerugian jika kamu hanya memikir hal yang tidak penting. Kau nih posisinya ini, kamu di surat itu tuh di ayat 2 ini.
dalam kerugian kan kau tidak menyembahnya dari sekarang. Waktunya habis. Ya, saya butuh waktu untuk percaya dengan Al-Quran terlebih dahulu. Saya dapatkan kitab itu dari mana? Bisa kau hubungi saya Di mana? 082. Nanti ke rumah saya tahu Bok yang depannya warna kuning itu. Kalau enggak calling aja 082 135 23226 Konidin. Tapi Orang ngerti apa gue apa. itu nomor untuk Itu kan rada jauh rumahmu kan? Iya. Tapi kan tidak ada jauhnya lah jika mencari sebuah kepercayaan. Kejarlah sampai ke negeri Cina. Carilah ilmu sampai negeri Cina. Nih, saya mau sedikit nih. Ini saya baru mendengar penjelasan tentang Tuhan menggunakan korek api. Tapi itu yang lebih mudah dimengerti. Daripada muluk-muluk kan, kau belum bertemu dengan Eyang Patih Dharma Wulung saja. Kalau kamu sampai bertemu dengan Eyang Patih Dharma Wulung, habis. Jangan saya tanya kenapa dihabisin. Bukan dihabisi tapi dihabisin. Kamu diajari sampai bener-bener kamu nanti sama kepalanya, mentah kamu nggak bisa mengikuti pembelajarannya. Iya. Nih, Masih, mungkin setahu saya sedikit ya. Tuhan Allah memberikan kalamnya itu lewat Al-Quran. Ada dalam Quran, ada yang ada di sekitar kita. Contoh, pepohonan, tumbuhan, alam sekitar itu sama dengan alam Allah, alam ucapan Allah. Kita jika bisa mempelajarinya, maka kita mengetahui kebesaran Tuhan. Apa Al-Quran ada tentang kesehatan-kesehatan? Banyak banget. Sebelumnya, nih saya tanya, awal penciptaan manusia Sampai ditiupnya ruh saja ada. ada Butuh itu. segumpal darah ada sebelum ilmuwan, seperti kamu ilmuwan mengetahui itu dari segumpal darah. Al-Quran sudah ada sebelum bintang-bintang diketahui. Al-Quran sudah ada. Kamu sampai tahu air zam-zam kehebatannya seperti itu? Nah itu air zam-zam Di Al-Quran? ada. Ya. Al-Quran itu ya di situ. Islam itu ada di surga neraka. Malah kurusi marfu'ah akan disediakan bantal-bantal yang empuk di dalam surga. Ngapain ini? Apa? Nah ini, Ke rumahmu yuk. nah ini uangnya gimana ya, Dede? Gak jadi uangnya foto satu aja. Nih, saya titipin aja kamu nih. Itu kan masih banyak ini yang buat obat itu yang saya pinjam. Nah, di ajaran Al-Quran nggak boleh seperti itu nanti. Ayo cepat ke rumahmu ayo. Loh, nanti saya masih harus menyelesaikan permasalahan saya. Sabar, Kamu kamu, itu satu itu. kamu ke pondok pesantren aja. Pondok pesantren Al-Husna. Jangan sampai gini masih banyak orang ngaji. Kamu dengerin. Nah, saya pengen sama ini. Ya udah, Jangan, dan besok siang apa kau ikutin saya dulu nggak apa-apa? ya ikutin Jalan dulu. jalan-jalan dulu. Bisa. Siap politik belum istirahat tapi makan ramuan sendiri. Katanya habis. Ayo sudah Selasa tidur 30 hari. Ya nanti pulang pagi hari ngobrol dengan saya. Oh, siap. Ini Nanti juga dipelajarin cara bacanya dulu kan kamu nggak bisa kan? Bukan ABCD loh di situ ya. Iya. bahasa Arab kan? Iya. Iya. Tapi kan ada tajwidnya. Ada kol-kolah. Yang penting saya tahu artinya dulu. Oh, maksudnya. Ya. Dan sebentar lagi bulan puasa, tapi politin harus berpuasa. Marhaban. Ya. Ya. Ya, itu kalau puasa saya melakukan, walaupun saya bukan Islam juga. Tahu kan? Maksud dari puasa apa? Tahu. Menahan. Menahan lapar. Terus? Itu saja yang saya tahu. Bukan. Kan itu baik untuk kesehatan itu. Bulan puasa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan bulan suci. Berlomba-lomba beribadah. Nah, katanya bukan Islam. Oh Nah, yang penting kan puasanya. Nanti puasa buka puasanya minta kolak ke tempat saya. Ini bawaan saya. Ayo. Ayo, ikut Di pasar ngapain nih? Ya keluar dulu dari ini, kasihan capek. masih masuk. Kopernya ketinggalan tuh. Salam. Ayo cepet. Waalaikumsalam. Kopernya ketinggalan. Stop dulu. Kalau mau pergi harusnya. Assalamualaikum. Bahaya. Assalamualaikum itu doa loh. Doa. Iya. Semoga Tuhan memberkatimu. Nah, gimana? Assalamualaikum. Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia saja? Nah, itu kan lebih gampang, Bok. Tinggal nurut kok susah banget. Ulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua mas kadang. Logikanya mas kadang kok nggak mau menggambarkan apa korek.